para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan juga salawat dan salam sampai kepada kita semua. Kita sedang membahas satu hal yang sangat istimewa ya, yaitu tentang bagaimana adab-adab qiyamul lail dan bagaimana cara melaksanakannya. Ini merupakan amalan yang disebut oleh para ulama sebagai da'bus shalihin. Itu kebiasaan, keistimewaan ya, mungkin kalau bahasa sekarang kita ini gacoannya orang-orang soleh, yaitu qiyamul lail. Sehingga ketika kita dimudahkan untuk qiyamul lail, mudah-mudahan pertanda bahwa kita termasuk orang-orang soleh ya. Atau dengan kata lain, jangan mudah-mudah kita ngaku soleh kalau untuk qiyamul lail ini belum bisa. Karena ini qiyamul lail itu kan apa? Da'bus sholihin, itu kebiasaan ya, orang-orang soleh. Maka Masya Allah, ketika kita kaji, kita pelajari, insya Allah ya, kalau kita yang sudah biasa qiyamul lail, maka akan menjadi lebih sempurna ya pelaksanaan qiyamul lail kita. Kalau masih belum biasa, ya kita harus belajar. Kalau nggak bisa setiap malam, ya seminggu 2 kali. Kalau nggak bisa seminggu 2 kali, ya mungkin seminggu sekali ya. Usahakan kita harus rutinkan. Nah, kita sudah membahas dari awal tentang adab-adabnya ya. Ini sudah sampai ke terakhir sudah sampai ke 12. Sekarang kita lanjutkan ke 13. Bagaimana kita qiyamul lail disebutkan yang ke-13, idza kasula aw fatara aw ghalabahun naum falyanam fa idza nasyita shalla. Jadi kalau kita mengalami masa yang berat sekali ya, mau qiyamul lail berat sekali, atau ya merasa kita itu agak mungkin sangat ngantuk dan seterusnya, maka disebutkan di sini falyanam, jangan dipaksakan. Adabnya kita ya udah kita tidur dulu ya. Kalau memang kita sudah mengupayakan tapi enggak kuat, masih ngantuk banget, maka hendaknya kita jangan paksakan, tapi kita tidur dulu. Fa idza nasyita, kalau sudah liep, sudah tidur, kelihatannya sudah agak fresh lagi, maka baru kemudian kita sholat lagi. Karena memang mungkin yang kita bayangkan kalau kita bangunnya terlalu cepat ya, jam 2 udah kebangun, kemudian kita sudah mulai qiyamul lail. Pas kita sudah paksakan, waduh berat banget. Nah, kita jangan paksakan. Ini berdasarkan penjelasan dari beberapa hadis Rasulullah SAW ketika masuk ke masjid. Ini diriwayatkan dari sahabat Anas, dakhala Rasulullah SAW al-masjid wa hablun mamdudun baina satirataini. Faqala ma hadha? Qalu li Zainab tusalli fa idza kasulat aw fatarat amsakat bihi. Faqala khalluhu li yusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasula aw fatara falyarqud. Jadi sahabat Anas meriwayatkan suatu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke masjid. Tiba-tiba setelah masuk masjid ngelihat ada tambang tali gitu, tali tahu-tahu terikat di antara 2 tiang. Jadi ada tali ya diikatkan di masjid. Lalu baginda bertanya, wahai para sahabat, ini apa? Tali apa? Lalu sahabat mengatakan, qalu li Zainab, ini adalah tali ibunda Zainab. Yaitu ketika beliau itu sangat berat, sangat kondisinya tidak mudah untuk qiyamul lail, kemudian beliau memaksakan bangun lalu berpegangan dengan tali itu. Lalu baginda mengatakan khalluhu, kalau gitu lepaskan. Nah, jadi baginda tidak membenarkan memaksakan orang sampai berat banget kemudian harus pegangan tali untuk qiyamul lail. Lalu baginda mengatakan lepaskan tali itu, hendaknya salah satu dari kalian itu ketika sholat itu pilih waktu yang sedang semangatnya.
Kalau memang berat banget, kata beliau, falyarqud. Ngantuknya berat banget, maka silakan tidur dulu. Setelah tidur baru sudah agak mendingan, hilang ngantuknya, kemudian bangun lagi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, ya, pertama kita memang tidak boleh memaksakan, ya. Kalau dalam kondisi berat banget nggak usah dipaksakan. Tapi kita juga bisa belajar bahwa para sahabat ini betul-betul bersungguh-sungguh untuk bisa qiyamul lail, ya. Sampai beliau itu masang tali, ya, supaya dia itu kalau bisa berpegangan kalau dalam kondisi sudah berat banget, ya. Jadi intinya ya kita tidak boleh juga memaksakan, tetapi kita juga tidak boleh meremehkan. Ada hadis yang lain dari Bunda Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'isa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhab yastaghfir fa yasubbu nafsahu." Jadi kata beliau, ketika salah satu dari kalian itu ngantuk sekali pas lagi sholat, maka hendaknya tidur dulu sampai ngerasa ngantuknya hilang. Karena khawatir kalau kalian itu memaksakan salah satu dari kalian itu sholat dalam keadaan ngantuk sekali, la'allahu yadhhabu wa yastaghfir wa yasubun nafsahu. Dia khawatir nanti justru dia itu malah justru memaki dirinya atau mengumpat kepada dirinya atau kurang ikhlas dan seterusnya. Intinya kita berusaha untuk jangan juga memaksakan. Ada satu hadis lagi yang lain, idza qama ahadukum minal laili fastajjamal qur'ana ala lisanihi fastajamal qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata beliau, ketika salah satu dari kalian melakukan qiyamul lail, fastajamul Qur'an ala lisani, maka Quran itu bacanya salah-salah, ya. Artinya di sini istajama itu artinya kacau, ya. Jadi Qur'annya itu ketika dibaca karena saking ngantuknya mungkin salah-salah. Maka kata beliau falyarqud, maka hendaknya falyattaji, atau hendaknya dia tidur dulu. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Qur'an sampai enggak sadar, ya, sampai salah-salah kemudian kita memaksakan. Hendaknya kalau seperti itu kita tidur dulu. Itu yang ke-13. Sekarang yang ke-14. Lumayan banyak. Ini sampai ke 19, ya. Insyaallah kita selesaikan. Yang ke-14, tartilul qiraah wa tahsinis saut. Di antara adab orang qiyamul lail juga tartilul qiraah, mentartilkan bacaan. Wa tahsinus saut, dan memperbaiki suaranya. Ya, suara itu memang karunia, ya. Kita nggak bisa iri, tapi ketika kita membacanya dengan tajwid yang benar, kita pelajari huruf per huruf, sifat hurufnya, makhraj hurufnya, tajwidnya, insya Allah. Walaupun memang masing-masing punya kelebihan, ya. Ada yang suaranya sudah bagus, tajwidnya bagus, ya, para ustadz, ya kan? Ya itu. Tapi ini kan qiyamul lail itu adalah untuk masing-masing. Jadi ya kita sebisa mungkin yang kita bisa kita sampaikan, kita bacakan, ya, yaitu harus mentartilkan. Tartil itu apa sih pengertian tartil, ya? Tartil itu membacanya dengan jelas, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan, sedang. Wallahu ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Wa an Hafsah, dari sahabiah Hafsah, dari sahabat Hafsah, qalat kana Rasulullah sallallahu yaqra'u bis surah falyurattilha hatta takuna atwala minha. Kata Rasulullah sallallahu, kata ibunda Hafsah, ketika beliau menceritakan bagaimana Rasulullah SAW qiyamul lail, beliau membaca surat
dan membacanya dengan tartil. Jadi tidak terburu-buru, begitu jelasnya, begitu bagusnya. Wa an Ya'la annahu sa'ala Salam an qiraati Rasulullah sallallahu. Ada sahabat Ya'la bertanya kepada ibunda Salamah tentang bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa na'atat qiraatahu, maka ibunda Salamah menyipati atau menggambarkan tentang bacaan Rasulullah sallallahu. Kata beliau, fa idza hiya na'atat qira'atahu mufassiratan harfan harfan wal muradu husnut tartil wat tilawah. Jadi ibunda Salamah ketika ditanya bagaimana sih bacaan Rasulullah SAW ketika qiyamul lail, kata beliau, baginda membacanya mufassiratan harfan harfan. Maksudnya itu huruf per huruf itu begitu jelas, begitu benar, ya kan? Artinya bacaannya, makhrajnya, sifat hurufnya semua itu benar. Wal muradu husnut tartil wat tilawah. Maksudnya sangat tartil dalam bertilawah. Jadi intinya yang poin ke-14 ini, bagaimana semaksimal yang kita bisa kita membacanya dengan tartil. Dari sahabat Qatadah, kemudian beliau bertanya kepada sahabat Anas yang sering dengar bagaimana bacaan Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda ketika diceritakan oleh sahabat Anas, beliau mengatakan kanat maddan, yaitu bagaimana bacaan baginda kanat maddan, yaitu bacanya panjang, maksudnya sesuai dengan tajwidnya. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillahirrahmanirrahim. Wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Jadi begitu jelasnya tajwidnya, ya, yang panjang harus dipanjangkan, pendek dipendekkan sesuai dengan hak masing-masing huruf, ya, makhrajnya maupun sifatnya. Annahu kana yamuddu ma kana fi kalamihi min hurufil mad wallin bil qadril ma'ruf. Yang maksudnya adalah baginda itu memanjangkan dalam bacaannya setiap huruf yang memang harus dipanjangkan dengan kadar yang ma'ruf, maksudnya kadarnya tepat, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kan kita juga belajar apa itu mad juga macam-macam, ada mad asli panjangnya sekian, ada yang mad wajib, ada mad jaiz. Nah, itu baginda SAW membacanya begitu bagusnya di dalam membaca Al-Quran. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa baginda yuqatti'u qira'atahu ayatan. Ketika membaca Al-Quran, beliau membacanya diputus satu ayat. Jadi enggak disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Enggak. Tetapi dipotong satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu, ya. Jadi ini yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Artinya beliau membacanya begitu tartil. Wa yustahabbu an yataghanna bil Qur'an, dan disunnahkan untuk melagukan Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana dengan irama yang bagus. Di hadis Abu Hurairah, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Jadi memang ada dasarnya, ya, kita belajar qiraah dengan lagu, ya. Tetapi yang dimaksud di sini lagu-lagunya itu tidak merusak, ya, hukum bacaannya, ya kan. Lagu-lagu yang memang sesuai dengan hak-hak, ya, huruf masing-masing, panjang pendeknya dan seterusnya. Ini ada hadis yang bagus sekali, kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Ya, lagunya sesuai dengan yang kita bisa, yang bisa kita upayakan.
Nah, kalau zaman sekarang Masya Allah ya, nah, Ustadz Acep itu tahu bagaimana lagu-lagu dari sekian banyak para imam. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin husnus sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengizinkan sesuatu apa yang diizinkan untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu suara yang bagus dan dengannya dia melakukan Al-Quran dan mengeraskannya. Jadi memang ada dasarnya ya. Jadi Allah SWT pun mengizinkan untuk baginda Nabi SAW, justru baginda Nabi yang suaranya bagus, beliau juga melakukan Al-Quran dan mengeraskannya. Wa makna yataghanna, nah ini ada penjelasannya supaya tidak salah paham. Yang dimaksud melakukan, yuhassinu sautahu jahiran, yaitu membaguskan suaranya dan mengeraskannya. Mutaranniman ala tariqat tahazzun, yaitu melakukan dengan cara yang membuat sedih. Nah, jadi lembut suaranya itu. Mimma lahu ta'thirun fi riqqatil qalbi wa ijra'id dam'i, yang bisa membuat kesan di dalam hatinya menjadi lembut, wa ijra'id dam, dan bisa meneteskan air mata. Bisyarti alla yakhruja an syartil ada al mu'tabar an inda ahlil qiraat, dengan syarat lagu itu tidak mengeluarkan atau tidak keluar dari syarat-syarat bagaimana orang melakukan bacaan menurut para ahli qiraat. Jadi tetap saja walaupun memang dibolehkan melakukan, tapi lagunya juga tidak melanggar, tidak keluar dari aturan-aturan kaidah baca menurut para ahli bacaan, ya kan? Jadi kita tanya kepada ahli Al-Quran, para ulama, ya, mereka bagaimana mengajarkan lagu itu, apakah lagu itu termasuk yang tidak melanggar ya. Kalau sampai keluar dari aturan pedoman membaca Al-Quran tentu tidak dibenarkan. Wa amma tamtitul qiraah wa talhin az-zaid fiha mimma yakhruju bil kalam an maudi'ihi faqad karihahu jumhurul ulama. Adapun memanjangkan bacaan dan ada lahan, maksudnya itu lagu yang berlebihan dalam bacaan itu yang bisa menyebabkan keluar dari kaidah membaca, maka disebutkan itu para ulama, jumhur ulama itu tidak suka hal itu. Ya, tetap saja tidak dibenarkan. Nah, ini tentang bagaimana adab yang ke-14, hendaknya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh mentartilkan Al-Quran, bacanya dengan benar, tepat ya. Tentu saja supaya bisa membaca dengan tartil kita harus belajar, berguru kepada ahlinya. Ada satu pertanyaan di dalam bab 14 ini atau dalam poin 14, apakah ketika qiyamul lail bacaannya dikeraskan atau dilirihkan? Bagaimana bacaannya? Sini disebutkan hal yujharu bil qiraati aw sarn. Apakah dikeraskan atau dilirihkan? Maka disebutkan di sini kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru bil qiraah fi salatil laili taratan wa yajhiru ukhra. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail itu kadang melirihkan, kadang juga mengeraskan. Jadi ternyata dua-duanya dibenarkan. Kalau dengan kita keras kemudian membantu kita bisa lebih mengingat bacaan, lebih khusyuk, ya silakan dikeraskan. Kalau kita mamanya dengan keras, mamanya takut juga nanti ria, ya, mamanya kekerasan suaranya dengaran kemana-mana, ya kita batasi, kita lirihkan.
Jadi dari Abi Abdullah, Abi Qais qala sa'altu Aisyah. Saya bertanya kepada Ibunda Aisyah, akana Nabi yujhiru bi salatihi am yukhafit biha? Jadi Ibunda Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai ibunda, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sholat? Apakah mengeraskan suaranya atau melirihkan? Qalat rubbama jahara bi sholatihi wa rubbama khafat biha. Kata beliau, kadang-kadang mengeraskan, kadang-kadang melirihkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran dalam Qiyamul Lail itu boleh milih. Kita sesuaikan dengan kondisi aja. Dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kanat qiraatun Nabi rubbama yasma'uhu man fil hujrah wa huwa fil bait. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan hadis bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam itu bacaannya akan didengar oleh orang yang ada di kamar dan dia dalam satu rumah. Jadi enggak sampai keluar kemana-mana. Yakni annahu yatawassatu bainal jahri wal israr. Itu bacaannya ambil jalan sedang antara keras banget dan lirih. Jadi sedang. Yatawassat. Dan inilah yang disebutkan hadza huwal mustahab. Inilah yang disunnahkan. Jadi tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih. Nah, makanya disebutkan dalam hadis yang lain penjelasannya, baginda itu suka ketika malam hari keluar memperdengar atau mendengarkan sahabat-sahabat ya. Yang mungkin malam hari bangun beliau melihat bagaimana kondisi para sahabat, ada yang qiyamul lail. Ternyata dalam riwayat disebutkan baginda ketika keliling mendengarkan salatnya Abu Bakar. Abu Bakar sedang qiyamul lail. Ternyata Abu Bakar salat qiyamul lailnya bacanya tidak terlalu keras. Lalu keliling ke tempat lain mendengarkan salatnya Umar bin Khattab. Lalu didengarkan sama beliau kalau salatnya Umar bin Khattab bacanya itu lebih keras. Maka dalam momen ketemuan kemudian beliau mengatakan, ya Aba Bakrin irfa' min sautika syai'an. Wa qala li Umar, ya Umar ikhfat min sautika syai'an. Jadi baginda mengambil jalan tengahnya ketika mendengar bacaan Abu Bakar terlalu lirih, beliau mengatakan, ya silakan agak ditinggikan sedikit. Tapi ketika mendengar bacaan Umar yang begitu keras, baginda mengatakan direndahkan sedikit. Jadi beliau milih yang tengah-tengah. Wa ala hadzal nahwi yahmilu sima'an nabi aswatal asy'ariyin bil Qur'an. Dan dalam kondisi seperti inilah, maksudnya pertengahan itulah beliau mendengarkan bacaan-bacaan orang Asy'ari, maksudnya orang kampung di Asy'ariin, itu seperti Abu Musa al-Asy'ari ini bacanya kurang lebih seperti itu. Makanya beliau mengatakan, ya Aba Musa la ra'aitani wa ana astami'u li qira'aita al-bariha laqad utita mismaran min mazamiri ali Daud. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari, jadi Asy'ari itu nama satu tempat ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari, nah ini yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ari, maksudnya orang-orang yang di kampung Asy'ari ini bacaannya tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih, sampai baginda itu memuji bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Dia katakan, wahai Musa al-Asy'ari, saya semalam mendengarkan bacaanmu. Sungguh engkau telah diberikan mismaron min mazamiri ali Daud. Engkau telah diberikan seruling dari seruling-seruling keluarga Daud. Maksudnya ketika baginda mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari itu, beliau suaranya sangat bagus. Digambarkan sungguh engkau telah dikaruniai seruling dari seruling-seruling keluarga Daud. Ini istilah pujian untuk orang yang suaranya bagus ya. Mizmaran min mazamiri ali Daud. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ja'at ahadisu bi fadilati raf'is saut bil qiraah.
wa atharun bi fadilatil israr. Tapi Imam Nawawi mengatakan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan melirihkan bacaan. Kenapa demikian? Karena ya mungkin lebih aman dari riya. Tapi banyak juga dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan untuk mengeraskan suara. Jadi dalil mengeraskan suara ada, dalil melirihkan suara ada, ya kan? Nah, ada yang memilih ya lirih saja karena dengan lirih ini akan lebih selamat dari pamer, dari riya. Tapi dalam kondisi tertentu ketika dengan suaranya yang keras kemudian menjadi lebih semangat. Nah, dan biasanya orang itu memang punya hafalan itu memang harus dibunyikan. Jadi salah satu cara untuk menguatkan hafalan supaya lebih kuat itu memang bacaannya itu tidak boleh lirih banget atau tidak dibunyikan gitu, tapi harus dikeraskan. Jadi intinya ketika kita qiyamul lail ya, adabnya kita harus membaca dengan tartil sebaik-baiknya, boleh kita pilih, boleh dengan suara keras, boleh dengan suara lirih, kita kondisikan. Yang ke-15, tadabburul ayat wat ta'awudhu wat tasbihu fil qiraah wal buka fis shalah. Ini salah satu adabnya orang qiyamul lail adalah mentadabburi ayat. Jadi ayat-ayat yang kita baca, kita angan-angan, kita hayati. Karena Al-Quran ini memang firman Allah ya. Siapa yang ingin dengar atau berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Itu adalah pesan-pesan, nasihat-nasihat, informasi-informasi, arahan-arahan. Makanya kata Ibnu Mas'ud, beliau katakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu aw ya ayyuhan nas fashi ilaihi sam'ak. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aw ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka ketika itu kamu segera perhatikan kembali ya. Tadinya mungkin bacanya udah mulai, pikiran sudah mulai melantur ke sana, tiba-tiba ya ayyuhalladzina amanu. Oh, rasakan, oh Allah menyeru saya. Kita kembali lagi, kita hayati. Nah, ini persoalannya kita ini nggak paham ya kan? Ya yang kita paham minimal. Makanya bagus juga kalau kita bacaan-bacaan Al-Quran yang sering kita baca dalam sholat itu kita pelajari tafsirnya. Setidaknya kita baca terjemahannya. Supaya apa? Supaya kita bisa mentadabburi. Afala yatadabbaruna al-Quran. Maka mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Dengan dia tidak mau mempelajari dan tidak mau mentadabbur Al-Quran, maka Allah akan tutup hatinya. Artinya bisa dengan kata lain, ketika kita ingin terbuka hatinya, maka kita harus banyak-banyak mentadabburi Al-Quran. Wa ta'awud, dan berlindung. Di dalam bacaan itu ada bacaan-bacaan tentang neraka, tentang siksa, tentang azab Allah. Maka kita berta'awud, berlindung diri. A'udzubillah, kita membaca na'udzubillah, berlindung kepada Allah dari neraka, dari azab. Wat tasbih, dan membaca tasbih. Ketika Allah SWT sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu artinya Allah menceritakan bahwa alam ini semua bertasbih. Maka Nabi Muhammad juga bertasbih. Kita juga harusnya bertasbih. Fil qiraati, di dalam bacaan. Wal bukai fis shalah, dan menangis ketika sholat. Jadi boleh itu menangis, ya kan? Di dalam sholat itu kita menghayati, lalu dengan menghayati kita paham ketika ada ayat-ayat azab, kita berlindung. Ketika ayat-ayat yang tentang rahmat Allah surga, kita berdoa. Ketika ayat tasbih, kita bertasbih, dan seterusnya. Ketika kita merasakan sesuatu yang kita menangis, ya kan? Nangisnya dalam rangka menghayati makna ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ja'a fi hadis, ada disebutkan dalam hadis, fi salatihi ma'an nabi. Jadi seorang sahabat namanya Hudzaifah salat bersama Nabi. Beliau mengatakan yaqra'u mutarassilan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu membacanya begitu pelan, maksudnya jelas, pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Ketika beliau membaca melewati ayat tentang tasbih, beliau kemudian bertasbih. Wa idza marra bi su'alin, ketika beliau melewati ayat tentang permintaan surga atau berbagai macam karunia yang lain, sa'al, beliau kemudian berdoa. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha. Ketika beliau melewati ayat tentang bagaimana mohon perlindungan, maka beliau berdoa untuk minta dilindungi sama Allah SWT. Jadi beliau begitu ya, dihayati sekali di dalam qiyamul lail. Fa yambahi lil mu'minin siwa an yakunu kadzalik. Maka sudah seharusnya untuk orang-orang yang beriman, apalagi kayak kita ini umatnya, untuk seperti beliau. Bal huwa aula bihi, bahkan kalau harusnya orang-orang kayak kita itu lebih ya. Kenapa? Karena baginda sallallahu alaihi wasallam itu sudah dosa-dosanya sudah diampuni, ya kan? Beliau semuanya serba lebih baik dari kita, tapi beliau ketika ada surga, ada ayat tentang surga, beliau itu berdoa minta dapat surga, ya kan? Ada ayat tentang neraka, beliau berlindung, ya. Ada ayat tentang tasbih, beliau bertasbih dan seterusnya. Jadi ini gambaran betapa baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam qiyamul lail itu membaca Al-Qur'annya sambil ditadabburi. Ada satu hadis lagi dari Abu Dzar, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qama bi ayatin hatta asbaha yuraddiduha. Jadi suatu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail itu mengulang-ulang satu ayat. Jadi ini sebagai gambaran ternyata untuk bisa qiyamul lail panjang itu bisa saja kita kalau nggak banyak hafalannya kita ngulang-ulang. Kata Abu Dzar, baginda sallallahu alaihi wasallam itu mengulang-ulang ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu diulang-ulang dalam qiyamul lail dari dia awal sampai menjelang subuh. In tu'adzibhum, ya Allah jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah Maha perkasa lagi bijaksana. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 118. Jadi dalam bacaan beliau ini mengulang-ulang ayat ini ya, sambil dihayati ya, bagaimana beliau membayangkan bagaimana nasib umatnya. Ya Allah, seandainya engkau menyiksa mereka, ya itu semua adalah umatmu, itu hamba-hambamu. Seandainya engkau mau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau adalah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Yang dipikirkan bukan beliau sendiri, bukan keluarganya saja, tapi umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, karena kita para umatnya banyak dosa ya, banyak salah. Makanya kata baginda, kalau Allah Subhanahu wa taala mau menyiksa mereka ya silakan. Itu kan hamba-hamba Allah. Tapi kalau beliau Allah Subhanahu wa taala mengampuni, maka sesungguhnya yang paling pas karena baginda itu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Sedikit lagi biar tidak tanggung. Al-iktsaru minad du'a waqtas sahur, yaitu memperbanyak doa ketika waktu sahur. Jadi ketika kita qiyamul lail itu artinya sudah, apalagi sepertiga terakhir itu sudah waktu sahur ya kan. Bahkan waktu sahur itu yang paling sunnah itu yang paling mendekatin subuh. Jadi berarti yang kita bayangkan setelah kita qiyamul lail sudah panjang, mungkin ada beberapa waktu sedang menunggu subuh, nah itu sudah waktunya sahur. Itu yang disunnahkan. Kan kalau dalam
ada berpuasa itu, di antara sunnah berpuasa itu adalah mengakhirkan sahur. Jadi ketika di waktu-waktu seperti ini, nah itu kita memperbanyak doa. Lamma marra anna min lima marra min anna hadha waqtu nuzulir rabbi wa tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Ya, karena memang ada penjelasannya, di waktu ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia lalu menawarkan, siapa yang beristighfar saya ampuni, siapa yang berdoa saya kabulkan, siapa yang beramal saya terima, ya kan? Ada hadis yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, inna fil laili la sa'atan, sungguhnya di dalam satu malam ada waktu, ada saat, la yuafiquha rajulun muslim, tidaklah seorang muslim mendapatkan waktu itu, yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah, dia minta kebaikan urusan dunia dan akhirat, illa a'tahullahu iyahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya. Wadzalika kullu lailatin, padahal itu terjadi pada setiap malam. Jadi setiap malam Allah berikan satu waktu, siapapun dari umat Islam yang pas mendapatkan waktu itu, kemudian dia berdoa untuk kebahagiaan dunianya, kebaikan dunia dan akhiratnya, melainkan Allah pasti berikan. Wa yustahabu al-iktharu minad du'a fi sujud fa huwa madhannatul istijabah, dan juga disunnahkan sekali ketika sujud untuk banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena di waktu sujud itulah yang sangat potensial, sangat diharapkan diijabah. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fa huwa sajidun fa aktsiru fihi minad du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Tuhannya adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah oleh kalian di dalam sujud itu untuk berdoa. Ada hadis lain, wa ammas ujudu fa aktsiru minad du'a fihi fa qaminun an yustajaba lakum. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adapun waktu kalian sujud maka perbanyaklah berdoa, karena itu yang sangat memungkinkan atau sangat diharapkan diijabah. Nah, jadi kita membaca doa. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Ibunda Aisyah itu mencari-cari. Faqadtu Rasulullah SAW lailatan minal firash. Suatu ketika Ibunda Aisyah kehilangan baginda waktu tidurnya, mapan tidurnya berdua, tiba-tiba di malam hari baginda nggak ada. Lalu Ibunda Aisyah nyari-nyari dalam kegelapan. Lalu setelah dicari-cari ternyata waqa'tu yadi ala batni qadamaihi. Diraba-raba, nyari-nyari, kemudian tangan Ibunda Aisyah itu terpeganglah telapak kaki baginda di masjid. Jadi masjidnya dekat rumahnya. Malam hari waktu mau tidur masih berdoa, tiba-tiba malam sudah bangun lebih dulu baginda salat malam. Dicari-cari sama Ibunda Aisyah, keraba-raba, ternyata dicari-cari terpegang kakinya, telapak kakinya. Lalu setelah itu ternyata dua telapak kakinya itu dalam kondisi berdiri, maksudnya sedang sholat itu maksudnya diberdirikan. Lalu dia mendengarkan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersujud dia berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtik wa bima'afatika min uqubatik. Allahumma la ukhsi sana'an 'alaika ma asnaita 'ala nafsik. Ini doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika bersujud kita disunahkan untuk banyak berdoa. Bagaimana Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis seperti itu. 3 poin lagi kita cepat saja. Yang ke-17, wa yustahabbu iqadul ahli li salatil laili. Disunnahkan membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail. Usahakan kita
yang mencontohin dulu. Kalau kita istri bangun dulu ya sudah, kita bangun mulai qiyamul lail, mungkin 1 kali salam, bapaknya belum bangun ya kita bangunkan. Kalau dalam hadis itu Allah merahmati seorang ibu atau seorang istri yang bangun untuk qiyamul lail, lalu ketika mendapati suaminya enggak bangun-bangun, kemudian apa dibangunkan? Kalau rewel dia bangunkan susah, ambilin air segayung. Segayung diambil pakai tangan, dipercikin, bukan disiramkan pakai gayung ya. Nah, begitu juga Allah merahmati seorang suami yang qiyamul lail, bangun dulu, setelah dia qiyamul lail 1 kali salam, istrinya dibangunkan, susah juga, ambilkan air kemudian dipercikan supaya dia bangun. Ini Allah SWT merahmati orang yang seperti ini. Yang ke-18, wa an yaqji'a ba'dal qiyam wa qabla al-fajri. Disunnahkan juga kalau memang waktunya ada untuk sekedar istirahat, ittija. Ittija itu ya letak, itu tidak sampai tidur. Untuk menunggu waktu subuh ya, karena kita qiyamul lailnya cepat ya kan, sehingga udah selesai qiyamul lail, udah doa, udah macam-macam, kok belum datang subuh juga, maka disunnahkan untuk sekedar menggeletak ya tidur. Tapi kalau mamanya tertidur ya harus bangun kemudian wudhu lagi. Tapi kalau mamanya hanya sekedar meletak saja tidak sampai tertidur, maka nggak usah wudhu lagi. Liyakunal fasil baina salati tatawwu wal fardhu. Ini istirahat ini supaya menjadi pemisah antara salat sunnah dan salat wajib. Karena akan salat wajib itu salat subuh. Yang terakhir. Yang ke-19, yukrahu liman i'tada qiyamal lail an yatrukahu. Dimakruhkan orang yang sudah biasa qiyamul lail meninggalkannya. Jadi kita memang berlatih terus, berusaha ya kan. Kalau umpamanya kita sudah biasa rutin atau bisa selang-seling, sekarang qiyamul lail besok enggak, nah itu boleh. Atau mau tetap kita walaupun 2 rakaat, walaupun sedikit tapi kita terus berusaha untuk qiyamul lail, ya jangan tinggalkan, jangan bolong-bolong. Ini sunnahkah seperti itu? Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggambarkan, menegur ya. Kata Rasulullah SAW, ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai hamba-hamba Allah, jangan seperti si fulan nih. Nah, dulunya dia mau qiyamul lail, sekarang sudah tidak mau lagi. Maksudnya kalau bisa yang paling disunnahkan adalah rutin. Kalau sudah rutin artinya kita berusaha untuk tetap istiqomah, dan amalan yang paling disukai sama Allah SWT adalah amalan yang istiqomah walaupun tidak banyak. Kita sudah komitmen bahwanya qiyamul lail 2 rakaat, terus witir 3 rakaat, 5 ya sudah, atau kita 4 qiyamul lailnya kemudian witir 3 jadi 7 ya silakan saja. Wallahu alam. Ini ya, ini barangkali beberapa hal terkait dengan qiyamul lail. Memang ada pertanyaan-pertanyaan di sini terkait dengan jumlah rakaat dan seterusnya, tapi nanti bisa diringkas ketika kita adakan tanya jawab. Wallahu alam bishawab. Ya. Baik, jemaah disesuaikan